kemarin gua ada baca di forum Stockbit, di streamnya itu ada terjadi perseteruan ya antara penggemarnya BJBR dan penggemarnya BTPS. Jadi dari penggemar BJBR itu bilangnya BJBR tuh lebih murah secara PER dan PBV-nya lebih rendah, dan dividen yield untuk BJBR juga lebih tinggi daripada BTPS. Sedangkan dari penggemarnya BTPS ini bilangnya kalau valuasi BTPS memang lebih premium dikarenakan grow-nya itu lebih kencang daripada BJBR. Jadi yang satu itu dia bilang valuasi, yang satu lagi itu bilangnya grow. Tapi kalau kita sebagai investor, kita investasi di sini lebih menguntungkan yang mana? Nah, itu pertanyaannya. Jadi kalau dari pihak BJBR itu bilang PER dan PBV itu bisa udah mewakili valuasi yang murah, sedangkan kalau dari pihak BTPS itu bilang valuasi yang mahal tapi itu di offset dengan grow yang lebih besar. Jadi kalau kita bandingkan dulu dari tabel ini, kita lihat secara valuasi dulu ya. PER BJBR itu memang lebih rendah ya, di 5,78 dan PBV-nya 0,9. Memang benar dibanding BTPS yang mencapai PR-nya 9,78 dan PBV-nya 2, sekian. Ini berdasarkan harga saat video ini dibuat ya. Jadi bisa aja nanti kalau udah kalian lihat harganya udah beda juga. Dari segi valuasi BJBR yang menang ya. Tapi bagaimana kalau dari segi efisiensi, kualitas, dan grow-nya? Untuk perbandingannya kita pakai yang ROE, ROA, NPL. Untuk BTPS kita pakai NPF karena dia itu syariah. Kemudian dan EPS grow-nya ya, pertumbuhan labanya. Kalau kita lihat dari segi kualitas ya, BTPS itu ROE-nya lebih tinggi ya, 21, sedangkan BJBR itu hanya 15,6. Kalau ROA itu juga BTPS lebih tinggi, 8,41, dan ROA untuk BJBR hanya 1,27. Jadi ada perbedaan yang sangat banyak untuk efisiensi. Sedangkan untuk NPL, BJBR itu 0,46, BTPS 0,34. Di sini juga menangnya BTPS ya. Jadi kalau di sini NPL atau MPF itu lebih kecil, lebih bagus ya. Jadi kredit macetnya itu lebih sedikit. Dan terakhir kita lihat ya, perkembangan pertumbuhan laba dari tahun ke tahun ya. Karena BTPS ini baru IPO di tahun 2018, jadi ada keterbatasan informasi. Kita pakainya dari yang tahun 2018 sampai tahun 2022 yang paling terakhir ya. Kalau lihat dari tabel ini ya, pertumbuhan BJBR itu lumayan oke juga ya. Compound annual growth-nya itu selama 3 tahun dari 2018 sampai 2022 itu sekitar 10,38% ya. Sedangkan untuk yang BTPS dari tahun 2018 sampai 2022 itu pertumbuhan compound annual growth 16,59%. Untuk cari compound annual growth ini sebenarnya mudah untuk cara hitungnya. Linknya ada di deskripsi, nanti saya jelaskan gimana caranya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu ke dividennya. Nah, dividen ini salah satu faktor yang penting. Karena tadi ada bilang ya, dividen BJBR itu lebih tinggi. Jadi dividen kita ambil juga dari yang sama seperti EPS tadi, 2018 sampai tahun 2022. Untuk pertumbuhan BJBR, dividennya itu sekitar 3,6%. Sedangkan untuk BTPS, dia pertumbuhannya itu 27,14%. Tapi ini pertumbuhan dividen yang begitu tinggi itu karena ya, tahun 2018 itu payout rasio dari BTPS ini hanya 24%. Jadi kalau kita mau adil, kita buat dia sama-sama sekarang jadi 40% seperti tahun 2022 kemarin. Kalau kita buat sama itu ya, pertumbuhan dividennya itu hanya sekitar 8,3%, bukan 27% lagi. Kalau dilihat dari sini juga BTPS lebih tinggi ya pertumbuhan dividennya. Nah, ada alasan kenapa kita mau cari yang pertumbuhan dividen, pertumbuhan EPS-nya ya. Ini karena kita mau nanti lihat siapa yang lebih menguntungkan antara saham BJBR atau saham BTPS. Kita mengukurnya pakai cara konsep equity bond. Jadi konsep equity bond ini seperti kita anggap saham ini seperti obligasi. Kalau di obligasi kan kita beli, habis itu kita dapat kuponnya. Nah, kalau kuponnya 6%, jatuh temponya 5 tahun ya, kita kalau beli kita tiap tahun dapat 6%. Sampai nanti saat jatuh tempo, pokok kita kembali, kita per tahun tetap dapat 6%. Jadi udah ada kupon bunganya. Sedangkan di saham itu kan nggak ada ya, cetakan kuponnya dapat berapa persen atau apa ya. Kalau dividen kan dari pembagian laba. Jadi kalau di sini kita mau tahu dulu, saham itu kan bukti kepemilikan kita ya terhadap satu perusahaan itu. Jadi apa yang menjadi hak investor itu ya labanya atau EPS-nya ya. Jadi EPS ini yang menjadi hak untuk investor. Jadi dari EPS ini kita hitung berapa kuponnya. Ada dua hal. Yang pertama kita proyeksikan EPS 10 tahun mendatang.
Jadi di video ini kita contohnya pakai yang 10 tahun. Kalau mau 5 tahun juga nggak masalah, tinggal diubah aja. Kedua, kita harus cari total dividen yang kita dapatkan selama kita pegang saham ini. Yang ini juga kita 10 tahun juga ya. Untuk cara hitungnya kita yang pertama dulu. Kita harus cari EPS, BJBR, sama BTPS ini 10 tahun kemudian. Untuk menghitungnya itu mudah. Kita bisa langsung lihat di deskripsi. Saya udah taruh linknya di kalkulator.net yang future value ya. Jadi di number of period ini ya, berapa tahun kita taruh 10 ya, 10 tahun. Starting amount ini ya, nilai awalnya. Nilai awal ini kita pakai EPS tahun terakhir ya, BJBR 219 ya. Jadi di sini kita taruh dari 219. Interest rate-nya ini kita untuk pertumbuhan EPS-nya ini berapa. Jadi kita ambil datanya itu yang dari compound annual growth tadi 10,38%. Jadi kita taruh yang di periode deposit tetap 0 ya. PMT-nya itu N. Terus tekan calculate. Nah, di sini ada research-nya future value, dapat hasilnya 587. Jadi ini proyeksi EPS 10 tahun mendatang untuk BJBR. Kita simpan dulu ya, data ini 587, kita cari lagi yang punya BTPS. Yang BTPS itu tetap sama seperti tadi, number of period 10, starting amount-nya 231 ya, EPS terakhirnya. Interest rate-nya ini tadi compound annual growth untuk pertumbuhan EPS-nya 16,59. Periode depositnya tetap 0, PMT-nya N, calculate ya, hasilnya itu 1072 atau 1072. Jadi kita udah dapatkan ya proyeksi EPS 10 tahun mendatang. Kemudian yang kedua kita mau cari total dividen yang kita dapatkan selama 10 tahun. Tetap caranya sama, number of period-nya 10 ya, tapi di starting amount-nya nih kita buat dividen terakhir yang diberikan. Untuk BJBR itu ya di tahun 2022 kemarin dia 104,55. Kita taruh sesuai itu, dan interest rate-nya ada ya, pertumbuhan dividennya seperti yang tadi 3,6%. Periode depositnya 0, PMT-nya N, calculate ya. Kalau di sini kita bukan lihat yang langsung risetnya, tapi kita mau scroll ke bawah, kita lihat yang end balance ya. Jadi yang di end balance ini dari yang tahun 1 sampai tahun ke-10 kita jumlahkan semua. Berarti itu adalah total dividen yang kita dapatkan selama 10 tahun kita memegang saham BJBR. Ini hasilnya semua total 1276,55. Kita simpan dulu juga. Kemudian yang untuk BTPS juga sama. Number of period-nya 10. Starting amount-nya sesuai yang terakhir 92,5. Interest rate-nya itu, pertumbuhan dividennya itu 8,3%. Periode depositnya tetap 0. PMT-nya N. Calculate ya. Dari hasil ini yang bagian end balance itu semua kita jumlahkan ya, hasilnya 1472,07. Kita bulatkan ke bawah 1472 aja ya. Kita udah dapatkan dua hasil nih ya. Jadi fungsinya itu gimana? Kita mau tahu ya, kan dividen yang kita dapatkan itu kan return dari saham kita. Jadi kita mau tahu juga kemungkinan kita bisa jual harga saham untuk BJBR dan BTPS ini di harga berapa. Jadi kita bisa pakai PER rata-rata dari untuk saham ini. Untuk BJBR tuh rata-rata PER-nya itu 7. Dikalikan dengan EPS 10 tahun mendatang itu 587. Ya, hasilnya 4105. Ditambah dengan dividen yang kita dapatkan dari BJBR selama 10 tahun tuh 1276. Jadi hasilnya 5381. Jadi kalau kita beli di harga sekarang 1265 dan kita bisa jual lagi di harga nanti 4105 ditambah dengan dividen yang kita dapatkan selama 10 tahun. Berapa sih return kita atau kupon kita selama kita pegang BJBR ini selama 10 tahun? Mudah ya, caranya itu kita tinggal lihat di deskripsi link di bawah itu ya, yang bagian CAGR kalkulator.net ya. Nah, di website ini ya, sama seperti yang hampir mirip ya, di starting value ini kita buatnya harga beli kita 1265, dan di ending value ini ya, yang kedua, kita tuliskan tuh 5381 ya. Jadi total asumsi harga saham yang bisa kita jual 10 tahun kemudian ditambah dengan total dividen yang kita dapatkan. Kemudian di number of period-nya itu 10 ya. Di ini anggapnya month atau years itu karena bisa jadi bulan atau tahun, tapi kita di sini anggapnya tahun, berarti 10 tahun. Jadi kita tekan calculate. Nah, hasilnya itu adalah 15,57%. Kita kalau pegang saham BJBR ini di harga sekarang 1265 dan pertumbuhannya seperti yang tadi kita asumsikan, maka return kita itu per tahun itu 15% lebih. Lebih tinggi daripada obligasi. Jadi memang lebih menguntungkan sih ya kita pegang saham BJBR daripada obligasi.
Tapi bagaimana kalau kita pegang BTPS? Nah, kita coba hitung lagi di starting value. Harga beli BTPS sekarang itu di 2.260. Harga jualnya itu tadi EPS terakhirnya 1072 dikalikan ya rata-rata BTPS itu lebih tinggi ya. Jadi di sini kita ambil 10 aja lebih konservatifnya. Total EPS-nya itu 10.720 ditambah dengan total dividen yang kita kumpulkan selama 10 tahun pegang BTPS di 1.472. Hasilnya itu 12.192. Jadi di ending value ini yang kita masukkan di angka ini dan number of bargainnya itu tetap 10, calculate ya, hasilnya 18,35%. Jadi dari sini kita bisa lihat ya, pegang BTPS itu lebih menguntungkan. Lebih tinggi 2,78% daripada pegang BCBR. Walaupun hanya 2% lebih, tapi kalau kita pegang dalam waktu jangka lama, perbedaan 2% itu sangat banyak. Tapi ini dengan asumsi BTPS pertumbuhannya seperti yang tadi kita asumsikan, 16% untuk EPS-nya, 8% untuk dividennya. Sekarang masalahnya, kita nggak tahu apakah BTPS ini bisa bertumbuh seperti yang kita asumsikan. Nah, untuk BJBR juga seperti itu, hampir sama. Tapi untuk bertumbuh 10% dengan bertumbuh 16%, tentunya bertumbuh 10% itu lebih mudah. Ada tapi lagi. Tapi BTPS itu lebih kecil ya, lebih kecil daripada BJBR, sehingga dia kalau mau bertumbuh cepat itu lebih mudah. 100 dengan 1000 tentu aja 100 bertambah 16% lebih mudah daripada 1000 bertambah 16%. Pilihannya ya di tangan kita masing-masing. Seberapa besar conviction kita untuk saham yang kita mau. Sekian dulu dari video ini, walaupun tidak ada kesimpulannya. Ya, begitulah saham. Sekian dan terima kasih.